Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Isna Fitra Al-Sakim, NIM 146 dari kelas HKI Doado. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang asas dan sumber peradilan agama untuk memenuhi UTS pada matkul peradilan agama Islam di Indonesia. Yang pertama, asas-asas hukum peradilan agama. Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata materi dengan perantara hakim atau bagian yang bertindak di pengadilan. Asas-asas hukum peradilan agama sebagai berikut. Yang pertama, asas personalitas keislaman, yaitu salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan peradilan agama. Yang kedua, peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang dimaksud di sini adalah tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu. Dengan adanya tuntutan, maka hak yang diajukan kepadanya diserahkan kepada hakim. Yang keempat, hakim bersifat pasif. Maksud dari hakim bersifat pasif adalah hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Yang kelima, yaitu sifat terbukanya persidangan. Yang dimaksud ini adalah terbuka untuk umum, siapa saja boleh mengikuti atau melihat suatu persidangan. Yang keenam, mendengar kedua belah pihak, yaitu diperlakukan sama. Hakim memperlakukan kedua belah pihak dengan sama, tidak berat sebelah atau ya sama. Kemudian yang ketujuh, putusan harus disertai alasan-alasan. Yang dimaksud ini adalah alasan-alasan atau argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim terhadap masyarakat. Yang kedelapan, beracara dikenakan biaya. Yang dimaksud dalam melakukan pengadilan di suatu pengadilan itu membutuhkan biaya. Yang kesembilan, tidak harus mewakili. Jadi yang melakukan persidangan itu harus atau tidak harus diwakili oleh pelaku yang ingin ke pengadilan. Yang ke-10, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Yang dimaksud di sini adalah mudah dipahami atau tidak terbelit-belit atau tidak terpanjang-panjang. Yang selanjutnya, sumber-sumber hukum acara peradilan agama. Yang pertama ada Herzien Indonesia Reglement atau HIR. Yang kedua, Reglement for the Butegewesen. Yang ketiga, Reglement of the Burgh Recordering. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Yang kelima, di tingkat banding berlaku Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1846. Yang kemudian nomor 6, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985. Yang ketujuh, jurisprudensi atau putusan hakim yang berkembang di lingkungan atau di masyarakat. Yang kedelapan, adat atau kebiasaan. Yang ke-9, doktrin. Yang ke-10, instruksi dari surat edaran Mahkamah Agung. Yang ke-11, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang ke-12, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ke-13, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.